Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 671, Manik Tulang. Setiap orang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan di dalam hati mereka. Ada banyak keberatan, tapi tak satu pun dari mereka bisa mengungkapkannya. Liung Xiao, kata Xiang Zi tiba-tiba, "Apa kau mendapatkan sesuatu setelah keluar dari lantai 8?" Semua orang terkejut. Mereka pun langsung mengalihkan pandangan ke Yung Xiao. Sebelumnya, mereka memang melihat transformasi petirnya yang luar biasa. Tapi tak satu pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kubah, atau apa yang berhasil ia peroleh. Yung Xiao menyipitkan mata dan tersenyum. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Saat kekuatan teleportasi muncul di akhir, aku mencoba kabur dengan teknik rahasia. Tapi tidak kusangka, malah gagal dan langsung diteleportasi keluar. Banyak orang yang tak sepenuhnya percaya dengan ucapannya, tapi mereka tak bisa membantah. Hanya dia satu-satunya yang tahu apa yang terjadi di dalam sana. Wajah Xiang Zi terlihat agak tidak rela dan dia mendengus. Kalau begitu, kenapa kamu bisa tinggal selama itu di lantai 8? Yung Xiao mengangkat tangannya dan menjawab santai. Mana aku tahu, mungkin memang desain menaranya seperti itu. Bukankah menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya pasti lebih tahu soal ini daripada aku? Ia menoleh ke arah Cuibo sambil tersenyum kecil. Cuibo sebenarnya juga penasaran, tapi ia sadar bahwa tak mungkin mendapatkan jawaban dari Yung Xiao. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Kalau tidak ada yang keberatan soal teknik ini, katanya akhirnya, aku umumkan bahwa sesi teknik hari ini telah selesai dan hasilnya sah. Ia mulai merapal mantra dengan kedua tangan, lalu mengarahkannya ke menara mantra yang berada di tengah. Pintu besar di dasar menara yang sebelumnya terbuka lebar mulai menutup dengan suara berat. Dua patung lelaki tua yang terukir di pintu itu mengubah posisi mereka. Lalu terdengar suara penguncian pintu. Setelah itu, 7 kunci berubah menjadi 7 sinar cahaya dan terbang keluar. Kelima master dari 5 kursi utama, masing-masing mengangkat tangan dan menerima 1 kunci. 2 kunci lainnya disimpan oleh Cuibo. Di bawah kendali Cuibo, menara mantra itu mulai melayang turun. Menara itu mengecil hingga menjadi bentuk mini di udara dan jatuh ke tangannya. Saat bersamaan, ia langsung memasang segel di atasnya. Setelah itu, kelima kamar dagang lainnya menambahkan segel masing-masing secara bergantian. Meskipun banyak wajah terlihat tidak senang, mereka tetap harus menyelesaikan proses penyegelan. Pada akhirnya, pagoda seni pun sepenuhnya berada di tangan Cuibo. Ia lalu berkata pada Di Shenghua, "Penatua Di, soal taruhannya, aku akan merepotkanmu." Kemudian ia mengumumkan dengan suara lantang, sesi teknik telah selesai. Besok akan dimulai sesi seni bela diri. Silakan semua membubarkan diri. Wah, saatnya kumpulkan batu primordial, teriak Xiao Huang Haolian penuh semangat sambil melesat maju. Semua orang yang sebelumnya bertaruh pada kemenangan Yung Xiao langsung berseri-seri senang. Walaupun bukan gangguan besar, tetap saja hasilnya dianggap berpihak, dan mereka semua mendapatkan untung besar. Saat para peserta dari 4 sekte ekstrem mulai meninggalkan tempat, Tang Jie berjalan melewati Yung Xiao dan berkata dengan senyum dingin, "Benar-benar sampah. Mereka bahkan tak mampu mengalahkanmu. Kuharap besok kamu masih bisa tersenyum." "Oh, apa saudara Tang Jie juga akan ikut bertarung besok?" balas Yung Xiao dengan nada tenang. Mata Tang Jie dipenuhi niat membunuh saat ia berkata, "Besok kau akan tahu. Nikmatilah hari terakhirmu, Li Yung Xiao. Oh ya, terima kasih untuk batu purba yang sudah kau menangkan untukku. Sebagai balasannya, besok akan kuberikan kematian yang cepat untukmu." Begitu selesai bicara, wajahnya memancarkan aura iblis yang kuat. Ia pun pergi bersama para penjaga martial supreme berpisah dengan Luo Ying, Tang Xin, dan yang lainnya. Sesampainya di markas kamar dagang, suasana di dalam perusahaan perdagangan Tianyuan penuh semangat. Tak ada yang menyangka bahwa mereka akan meraih posisi pertama dalam kompetisi teknik. Meskipun Ding Linger juga sangat gembira, ia masih bisa menahan diri. Namun, senyum di wajahnya sulit disembunyikan. Setelah menyemangati dan menenangkan semua orang, ia masuk ke dalam ruangan bersama Yung Xiao. Mereka tak sabar ingin tahu
apa yang sebenarnya terjadi di dalam menara. Yung Xiao hanya menceritakan hal-hal penting, lalu akhirnya mengeluarkan sebuah manik putih dan memperlihatkannya di telapak tangannya. Wajahnya terlihat sedikit bingung. Mo Xiaochuan menyipitkan mata, mengamati manik itu beberapa saat sebelum berkata, "Benda ini bukan emas, bukan juga giok. Dari teksturnya, mungkinkah ini tulang?" Yung Xiao tersenyum lalu menjawab, "Ya, itu juga dugaanku. Sesuatu yang bisa diletakkan di atas kubah dan menyebabkan reaksi sehebat itu jelas bukan tulang biasa. Bahkan jiwaku sendiri merasa gentar saat melihatnya." Mo Xiaochuan terkejut. "Perasaan gentar di dalam jiwa? Apa itu tekanan alami? Kau kan seorang alkemis tingkat 8, bahkan pernah mencapai tingkat 9. Jangan-jangan, ini tulang piksiu." Yung Xiao mengangguk. "Itu juga kemungkinan besar. Benda ini sepertinya adalah sepotong tulang dari roh sejati tingkat 10 yang telah ditempa menjadi manik." Begitu mendengar penjelasan itu, semua orang langsung terkejut dan tubuh mereka ikut bergetar. Level 10 selama ini dianggap hanya ada dalam legenda. Sejak zaman kuno, selain beberapa roh sejati kuno yang terkenal, hampir tak ada yang pernah mendengar tentang makhluk sekuat itu. Dan sekarang, mereka benar-benar melihat bagian dari kerangka roh sejati tingkat 10. Meskipun hanya seukuran manik, aura yang terpancar darinya terasa mengguncang jiwa. "Ini pertama kalinya aku melihat benda seperti ini," ujar Yung Xiao sambil menghela napas. "Inilah harta paling berharga di dalam menara. Dan sekarang setelah aku mengambilnya, sepertinya akan ada banyak hal yang terjadi di sesi teknik selanjutnya." "Teknik selanjutnya?" tanya Xiao Huang Haolian sambil tertawa. "Kalau Tuan Muda Yun sudah mendapatkan kembali kekuatannya, bukankah kamar dagang bisa dipersatukan oleh perusahaan perdagangan Tianyuan? Tidak akan ada pertandingan ganda seperti ini lagi." Yung Xiao tersenyum kecil, tapi tidak menanggapi. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening dan menatap Haolian. Lalu bertanya, "Kenapa engkau terluka?" Xiao Huang Haolian terlihat sedikit canggung. Dengan malu, ia berkata, "Kurang terampil. Jadi, ya, bikin malu Tuan." Ia lalu menceritakan tentang perselisihannya dengan Su Danhe dan konflik yang terjadi. Wajah Yung Xiao berubah dingin saat mendengar cerita itu. Dengan suara tenang namun tajam, ia berkata, "Setelah kompetisi seni bela diri selesai, perjalanan ke kota Songyue kali ini akan menjadi perjalanan terakhir untuknya." Wajah semua orang langsung berubah kaget. Yun Xiang, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara, "Tuan Muda Yun, tolong jangan bertindak gegabah. Su Danhe sangat kuat, dan kita mungkin tidak akan menang. Belum lagi ada banyak ahli dari Empyrean One Pavilion. Kalau kita menyerang sekarang, itu sama saja seperti memukul batu dengan telur." Mata Yung Xiao berbinar saat dia berkata, "Kecuali itu jenis kekuatan mutlak yang bisa menekan segalanya, selalu ada peluang untuk menang. Urusan dengan Empyrean One Pavilion bisa kita bahas nanti, setelah kompetisi bela diri selesai. Tapi wanita tua itu, aku perlu memberinya pelajaran dulu." Perkataannya membuat Ding Linger dan yang lainnya semakin cemas. Wajah mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. "Tenang saja," kata Yung Xiao sambil tersenyum. "Kita bicarakan lagi besok. Lagi pula, kompetisi bela diri tidak akan selesai dalam sehari." Ding Linger mengangguk. "Besok baru babak kualifikasi. 7 aliansi pedagang tidak wajib ikut. Sisa peserta akan memilih 13 orang untuk membentuk 20 petarung, lalu mereka akan diundi. Dengan kekuatan Tuan Muda Yun, selama tidak bertemu dengan Li Feiyu atau Chen Feng, seharusnya tidak ada masalah." Mo Xiaochuan terkekeh. "Nona Ding, kamu terlalu meremehkan Tuan Muda Yun. Meskipun dia saat ini hanya seorang martial emperor bintang 6, menurutku tidak ada yang bisa menandinginya, kecuali mereka berada di atas tingkat martial supreme." Tiba-tiba, Yung Xiao menghela napas sambil memegang kepala. Kalau saja Linger tidak menyebut Chen Feng tadi, aku mungkin sudah melupakannya. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ia segera menceritakan pertarungannya dengan Chen Feng kepada semua orang. Mereka semua tercengang mendengarnya. "Apa?" Kaisar Muda Haolian terkejut. "Dia punya 4 wanita cantik di sisinya? Orang seperti itu memang pantas mati." Mo Xiaochuan langsung cemberut dan melotot pada Haolian Xiao Huang. Dalam hati,
Dia benar-benar ingin menendangnya saat itu juga. Dinglinger terlihat kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Dua orang dari sekte pedang yang seharusnya menjadi kandidat juara, ternyata sudah disingkirkan oleh Yung Xiao. Jika Chen Feng saja bukan tandingan Yung Xiao, maka Kamar Dagang Mando jelas tidak punya harapan meraih posisi pertama. Sekarang, dia benar-benar mulai percaya dengan perkataan Mo Xiao Chuan tadi. Yung Xiao memang hampir layak disebut sebagai manusia terkuat di bawah tingkat martial supreme. Tapi tetap saja, bagaimana Yung Xiao akan menghadapi Chen Feng? Jika mereka bertemu di kompetisi bela diri besok, kemungkinan besar itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Jika pihak Sekte Pedang tahu soal ini, bahkan Gu Fei yang sekalipun mungkin akan merasa pusing. Yung Xiao berkata, "Aku khawatir akan sangat sulit bagi Chen Feng untuk pulih dari cederanya dalam waktu singkat. Aku penasaran, obat langka dan pil rahasia apa yang dimiliki Sekte Pedang dan Kamar Dagang Mando. Mungkin saja mereka bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Tapi, bagaimanapun juga, aku tetap akan mengalahkannya di kompetisi seni bela diri. Yang paling kami khawatirkan sekarang adalah jika para pembangkit tenaga dari Sekte Pedang ikut campur. Kalau itu terjadi, kita tidak akan bisa membunuh mereka, tapi juga tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja." Semua orang merasa pusing mendengar kata-kata itu. Bukannya takut terbunuh, mereka justru sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh pihak lawan atau tidak. Ya, akan sangat merepotkan kalau sampai terjadi perang dengan mereka. Sekte Pedang bukanlah Empyrean One Pavilion. Bahkan Haolian Xiao Huang, yang biasanya bertindak semaunya, merasa bahwa situasinya mulai rumit. Sekalipun Yung Xiao memiliki kekuatan selevel Gu Feiyang, dia tidak akan gegabah menantang 7 kekuatan besar begitu saja. Tapi Gu Feiyang dulu memang bisa menghancurkan Empyrean One Pavilion kapan saja. "Tenang saja," kata Yung Xiao dengan santai. "Pertama-tama, kita harus jadi juara dalam kompetisi seni bela diri dan maksimalkan keuntungan Kamar Dagang. Soal sikap kita terhadap pihak lain, itu tergantung bagaimana sikap mereka terhadap kita. Kalau mereka tidak mengusik kita, kita pun tidak akan mengganggu mereka. Tapi kalau mereka berani menyinggungku, aku tidak peduli apakah mereka dari Sekte Pedang atau domain suci salju berkabut. Bersiaplah menerima balasannya." Kata-kata Yung Xiao mengguncang hati semua orang. Semangat heroik mereka seolah ikut menyala. Setelah itu, Yung Xiao melambaikan tangan untuk membubarkan kerumunan, lalu pergi menyendiri. Dia berniat mempelajari mutiara tulang tingkat 10 itu dengan seksama, berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna. Begitu memasuki tablet alam dewa, naga iblis tiba-tiba muncul dan melayang di langit. Kedua mata naga yang besar itu menatap tajam ke arah Yung Xiao, lalu berkata dengan serius, "Li Yung Xiao, manik tingkat 10 itu adalah tulang naga sejati dari zaman kuno." Yung Xiao gemetar dan berkata dengan ngeri, "Apakah kamu yakin?" Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik itu. Tatapan naga iblis penuh dengan ketakutan sekaligus hasrat yang dalam. Ia menatap manik tulang itu tanpa berani bernapas keras. Dengan sangat hati-hati, ia mengangguk sebagai jawaban. Yung Xiao menelan ludah. Tiba-tiba, lengannya yang memegang manik itu terasa sangat berat, seolah tidak sanggup lagi menahannya. Meskipun ada banyak jenis roh sejati kuno, kekuatan mereka berbeda-beda. Dan naga sejati tidak diragukan lagi adalah salah satu yang paling kuat di antara semuanya. Tulang naga sejati. Tatapan Yung Xiao berubah menjadi penuh semangat. Ia perlahan menuangkan energi langit ke dalam manik itu. Mutiara tulang naga langsung memancarkan cahaya 9 warna, seolah telah diaktifkan. Dan segala macam fenomena aneh mulai bermunculan di sekelilingnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.